Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sakti Caniago, NIM C0D021008. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hasil bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, tunjangan, atau pembayaran dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau jasa yang dilakukan seseorang seperti sudah disebutkan di atas. PPh 21 pegawai tidak tetap punya ketentuannya sendiri. Salah satu contoh ketentuan itu misalnya PPh 21 hanya dikenakan pada tenaga kerja lepas yang memiliki penghasilan senilai Rp450.000 per hari atau lebih. Berikut ini daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap, yaitu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. PTKP sebenarnya adalah jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp54 juta dibagi 360 hari. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102 atau PMK 010 atau 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, ada beberapa ketentuan yang harus Anda ketahui seperti PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku jika satu penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000 sebulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Penghasilan berupa honorarium, komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi Rp8.200.000, maka PPh pasal 21-nya dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Setelah mengetahui tarif PPh 21 bagi pegawai tidak tetap, mari kita simak cara menghitung pajak penghasilannya seperti dipaparkan di bawah ini. Penghasilan sehari kurang lebih Rp450.000, penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari Rp4.500.000. Tarif dan dasar penggenaan pajak atau DPP tidak dipotong PPh 21. Lebih dari Rp450.000, penghasilan kumulatif sebulannya kurang dari Rp4.500.000. Tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu 5% dikali upah dikurang Rp450.000. Penghasilan seharinya kurang dari Rp450.000 atau lebih Rp450.000. Penghasilan kumulatif sebulannya
lebih dari 4.500.000 rupiah tetapi kurang dari 10.200.000 rupiah. Tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP nya yaitu 5% dikali upah dikurang PTKP. Penghasilan sehari kurang dari 450.000 rupiah atau lebih dari 450.000 rupiah. Penghasilan kumulatif sebulannya yaitu lebih dari 10.200.000 rupiah atau upah dibayarkan bulanan. Tarif dan dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH kali PKP setahun. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap yaitu 1. Upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian. Upah mingguan, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Upah satuan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Terakhir, upah borongan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Contoh cara hitung PPh 21. Cara hitung untuk upah harian. Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Berapa PPh 21-nya? Berikut cara hitungnya. Upah sehari lebih besar dari 450.000 dibagi Rp650.000 dikurang Rp450.000 sama dengan Rp200.000. PPh 21 harian yaitu 5% kali Rp200.000 sama dengan Rp10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret upah sampai hari ke-7 dibagi 7 kali Rp650.000 sama dengan Rp4.550.000. PTKP sebenarnya yaitu 7 kali Rp54 juta per 360 sama dengan Rp1.050.000. PKP yaitu Rp3.500.000. PPh 21 terutang yaitu 5% kali Rp3.500.000 sama dengan Rp175.000. PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-6 yaitu 6 kali 10.000 yaitu sama dengan Rp60.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-7 yaitu Rp115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar Rp650.000 dikurang Rp115.000 sama dengan Rp535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah upah sehari Rp650.000. PTKP sebenarnya Rp54 juta per 360 sama dengan Rp150 juta. PKP-nya yaitu Rp500.000. PPh 21 terutang 5% dikali Rp500.000 sama dengan Rp25.000. Cara hitung untuk upah mingguan dan upah satuan. Glenn adalah seorang karyawan atau belum menikah pada bulan Januari 2020. Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah Rp125.000 untuk perjumlahan unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu atau 6 hari kerja dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah Rp3 juta. Jadi berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Berikut cara hitungnya. Upah per hari Rp3 juta per 6 dibagi 6 sama dengan Rp500.000. Upah di atas senilai Rp450.000 dibagi Rp500.000 dikurang Rp450.000 sama dengan Rp50.000. PPh 21 terutang yaitu 6 dikali 5% dikali Rp50.000 sama dengan Rp15.000.
Cara hitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar Rp950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPH 21-nya? Upah borongan sehari Rp950.000 dibagi 2 yaitu Rp475.000. Upah di atas yaitu senilai Rp450.000 dibagi Rp475 dikurang Rp450.000 sama dengan Rp25.000. PPH 21 terutang yaitu 2 kali 5% kali 25.000 sama dengan Rp2.500.000. Cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak, bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar Rp250.000. Jadi berapa PPH Dewi di bulan Januari? Berikut cara hitungnya. Upah Januari 2016 yaitu 20 kali Rp250.000 sama dengan Rp5.000.000. Penghasilan itu setahun yaitu Rp5.000.000 dikali 12 sama dengan Rp60.000. PTKP yaitu K0 sama dengan Rp58.500.000. PKP yaitu Rp60 juta dikurang Rp58.500.000 sama dengan Rp1.500.000. PPH 21 terutang setahun yaitu 5% dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp75.000. PPH 21 terutang sebulan yaitu Rp75.000 dibagi 12 sama dengan Rp6.250.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.